Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kutiba ala ibni adama nasibuhu minaz zina fahuwa mudriku dzalika la mahalatal ainani zinahuma nadhuru wal udhunani zinahuma al istima'u wal lisanu zinahul kalamu wal yadu zinaha al batsu warijlu zinaha al khuta wal qalbu yahwa wa yatamanna yusaddiqu dzalikal farju aw yukadzibuhu. Kita lanjut pelajaran kita masih di bab masalah tentang pernikahan, kajian kitab Targhib wa Tarhib. Bahasan hadis yang ke-255. Wa qala lan wisdawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba wis ditulis ala ibni Adam ing atase anak Adam, nasibe anak Adam, semua sudah dicatat atas garisnya masing-masing. Artinya menjadi satu ketetapan yang tidak bisa terlewatkan. Minaz zina, dari zina. Jadi urusan merasa diri kita itu paling hebat, paling suci, kabeh mesti mengalami bahwa yudriku dzalika. Mangka utawi anak Adam iku mudriku wong kang nemu dzalika mengkono-mengkono zina. Pasti setiap anak Adam akan menemukan perbuatan zina. La mahalatal aina. La mahalata, menjadi satu kepastian, tentu. Al-ainani utawi mripat, kedua mata, zina guma iku zinane mata an-nadhuru ningal. Setiap anak Adam itu pasti akan melakukan kesalahan, dan itu merupakan satu kepastian. Orang mungkin orang. Kesalahan mata itu dari melihat. Kadang-kadang mata ini lebih adem melihat ketika ada kenikmatan orang lain itu dimiliki. Mata ini terlalu melotot sehingga akan menghadirkan rasa ketidaknyamanan dalam hati. Deleng wong penak, atine ngerasa panas. Itu akibat dari salah paninggal. Sesuatu yang tidak seharusnya dilihat itu dilihat, itu akan menyebabkan seseorang itu tidak akan merasa nyaman dalam kehidupannya. Apalagi penglihatan itu diarahkan pada aksi pornografi, satu kemaksiatan dari mata. Deleng bojone wong luwih ayu, luwih ganteng,
sehingga timbul syahwat dan seterusnya dan seterusnya. Wal udhunani zinahuma al istima'u. Sedangkan zinanya telinga itu seneng banget nek ene wong rasan-rasan ngrongokna, Bu. Kalau ada orang ngaji panas kupingnya, tapi nek ene wong rasan-rasan melu nimbrung. Memang wis dasar wateke. Artinya bahwa kita pun tidak bisa menghindari itu. Kesalehan seseorang itu tidak akan pernah sanggup atau bisa menghindari itu semua. Kalian itu dilawani apa ya? Dibela-belain ngaji misalkan. Dibela-belain ngaji sudah masuk ke ke aula, sudah duduk sama bareng ikut mendengarkan pengajian, ternyata di sana pun seruing-seruing, Bu. Apa meneh ustadznya telat datang misalkan. Kiainya itu lama hadirnya, mubaligh yang diundang telat hadir misalkan. Wis rame, Bu. Ini kiai ini ngendi ustadznya kemana? Wis rasan-rasan. Tidak akan pernah bisa lepas dari dari kesalahan itu. Walisanu zina gumal kalam. Gunemane wong sing kadang-kadang menyinggung, menyakiti, memfitnah, bahkan mungkin itu bentuk dari kesalahan seseorang lewat lisannya. Kita sudah jaga dengan pikiran, ya. Kita sudah jaga dengan baca Quran, kita sudah jaga dengan sholawatan. Ini kadang-kadang diajak rasan-rasan melu nimbrung, sekiranya lisan itu enggak ikut komentar, terasa gatel. Ya. La mahalata itu merupakan satu keniscayaan. Ada garisnya, sudah dituliskan dari sananya. Lisan nek orang mesti ada kelirune lah ya. Pokoknya mesti ada kelirune. Baik itu melihat, mendengar, ataupun mengucapkan. Itu mesti ada keliru. Kesalahan apapun seseorang pasti akan mengalami itu. Nek wong sing wis ahli ilmu ngerti bahwa kahanane menungsa model yang ngono kuwi itu merupakan satu alasan kedekatannya terhadap Allah itu makin baik. Kenapa? Karena dia merasa bahwa Al-Quddus itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang suci dan disucikan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar dan tidak pernah melakukan kesalahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantas ketika manusia yang notabene adalah seorang hamba, maka pasti akan menemukan kesalahan, kekeliruan, atau kemaksiatan sekalipun. Tidak akan pernah bisa lepas. Menunjukkan bahwa betapa lemahnya kita. Yang empunya kekuatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Andai kita punya kekuatan pun itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan atas dasar kemampuan kita.
Apa dipikir kalian itu bangun malam sholat tahajud karena kekuatan yang kalian miliki? Tidak. Andai Allah nggak berkehendak kalian itu bangun malam terus sholat tahajud, niscaya tidak akan pernah dilakukan. Berapa banyak orang-orang yang bangun malam cuma kencing tidur lagi. Karena memang Allah nggak berkehendak kalian itu DP-DP ning waya wengi. Sing sejatine donga sing paling manjur ning waktu-waktu sahur. Jadi tangi, terus kencing, tidur lagi. Tidak sedikit, banyak. Maka tetap bersyukurlah kalian ketika Allah bangunkan di tengah malam, lalu terbesit hati untuk melaksanakan salat tahajud, sujud kalian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus banyak terima kasih. Satu keniscayaan bagi seorang hamba yang ketika segala sesuatu yang dia kerjakan itu selalu menyematkan atau disematkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Artinya tidak mungkin saya bisa melakukan ini kalau Allah nggak berkehendak. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa menuntun aku untuk senantiasa melakukan kebaikan. Orang ahli ilmu itu akan selalu menampakkan kebaikan, hatta melihat keburukan sekalipun. Saya kasih contoh, misalkan orang ketika dia itu hidup, lalu dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan hidupnya dia itu masih bisa untuk melaksanakan atau melakukan kebaikan. Alhamdulillah ya Allah, masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Karena masih diberi hidup. Andaikan mati pun, dia tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mungkin itu adalah yang terbaik untuk dirinya. Karena dengan kematian seseorang tidak bisa lagi berbuat kejahatan. Di mata ahli ilmu, orang itu nggak akan pernah ada buruknya, Bu. Seorang bajingan sekalipun mati tetap keadaannya baik. Kenapa? Karena dengan mati tidak melakukan kebajingan lagi. Itu yang membuat orang tua kita, ulama kita, guru-guru kita itu terlalu lembek. Tapi nggak bisa dipungkiri bahwa sifat Allah yang selalu dominan melekat adalah sifat Rahman dan Rahim, sifat welas dan sifat asihnya. Kita tahu manusia itu akan selalu melakukan kesalahan. Al-insan mahalul khata' wan nisyan. Kalau toh melakukan kesalahan, kita harusnya ya, bukan bangga ya. Artinya wajar, biasa saja. Karena sudah menjadi skenario. Kita mengikuti skenario. Tugas kita yang menyadari akan kesalahan yang dikerjakan adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu bertobat akan kesalahannya. Supaya apa? Supaya efektif taubat yang diberikan Allah kepada hambanya itu bekerja, sifat yang dimiliki Allah Ghafur itu efektif. Sekarang kalau memang manusia nggak ada
melakukan kesalahan, tapi Allah wis kadung mempunyai sifat ghafur, lalu sifat ghafur ini mau bekerja untuk apa? Tidak bisa untuk efektif, nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak ada kesalahan. Maka kalau sifat ghafur itu akan efektif, maka harus ada kesalahan yang dilakukan. Tapi bukan berarti hal ini mengajarkan seseorang itu untuk pede melakukan kesalahan ataupun menganjurkan seseorang berbuat salah. Itu keliru. Kesimpulannya bukan seperti itu. Kesimpulannya adalah manusia akan selalu terbujuk, manusia akan selalu tergoda, manusia akan selalu terperosok. Akan selalu. Salah deleng, salah ngomong, salah ngerongokna. Akan selalu ada potensi itu. Kenapa? Karena wis kadung Allah kasih penglihatan. Karena wis kadung Allah kasih pendengaran. Karena wis kadung Allah kasih lisan untuk berbicara. Wong bisu pan ngomongnya apa, Bu? Wong budek ngerongok napa? Wong picek pan deleng apa? Nggak akan pernah bisa. Maka yang punya kesempatan untuk melakukan kesalahan adalah mereka orang yang mampu melihat, mampu mendengar, dan mampu mengucapkan. Sama halnya, Bu. Orang-orang yang melanggar hukum adalah orang pakar hukum, Bu. Wong tani ngerti apa? Orang ngerti apa-apa, Bu, tentang hukum. Maka nggak mungkin orang tani, orang kuli itu akan melanggar hukum. Nggak bisa, Bu. Sing ngotak-ngatik hukum, ya sing pakar hukum. Orang yang punya kesempatan melakukan korupsi, sing jabat, Bu. Rakyat mau korupsi apa? Maka yang punya kesempatan itu adalah orang-orang yang diberikan amanah. Akan selalu ada potensi melakukan itu. Maka Quran turun bagaimana caranya kita itu menjaga pandangan, menjaga lisan, menjaga pendengaran. Kemarin kita sudah bahas bagaimana seorang perempuan memandang, bagaimana seorang laki-laki memandang, bagaimana hubungan mereka, pasangan rumah tangga, menjalin kerjasama yang baik. Odul basor, cara kita memelihara pandangan kita. Karena akan selalu potensi memandang pada sesuatu yang tidak pantas itu ada. Akan selalu ada potensi seseorang itu mendengarkan yang buruk. Akan selalu ada potensi kalimat kasar, cacian dan makian itu terucap. Karena wis kadung. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Allah memberikan satu kabar gembira ataupun ancaman targhib wa tarhib yang kita bahas pada pagi hari ini. Supaya apa? Supaya kita itu jangan terlalu berlarut-larut sedih karena melakukan kesalahan. Orang yang berlarut-larut terlalu sedih, selalu mengingat kesalahannya, itu akan seseorang itu menganggap ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk mengelola kehidupan. Contoh misalkan seseorang itu melakukan kejahatan
sudah di luar batas. Ya. Sudah, ada orang suka bunuh tapi baik dengan keluarga. Ada orang suka judi tapi nggak membunuh. Ada orang yang suka mabok tapi nggak suka judi. Nah ini ada orang yang mabuk, ya judi, bunuh orang, kejam sama keluarga, anak istri ditinggal, ditelantarin, nggak diberikan nafkah. Pokoknya semua kejahatan itu dilakukan. Lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia selalu mengingat-ingat itu terus. Seakan-akan dia itu kotor, seakan-akan dia itu nggak pantas dekat dengan Tuhan, seakan-akan dia itu orang yang paling hina dan dihinakan. Orang yang nggak pantas untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keliru yang luar biasa. Menganggap bahwa sifat ghafur Allah itu lebih kecil ketimbang kejahatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Seakan-akan menganggap bahwa dosaku lebih besar ketimbang pengampunan Tuhan. Dosa mana yang lebih besar dibandingkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Di hadapan Allah semuanya kecil karena Allah itu maha besar. Maksudnya, nek wis kadung lakoni ya wis, tapi ojo neh ngono lho. Sudah tinggalkan saja. Wis tobat, ya, sudah menyadari kesalahannya, wis ora pandeleng meneh, nggak bakalan caci maki lagi, nggak bakal ngerongoknan neh misalkan. Sudah saya bertobat dari semua kejahatan-kejahatan itu, dari perbuatan-perbuatan zina itu, zina mata, zina telinga, zina lisan. Dia bertobat. Sudah. Jangan berlarut-larut. Jangan selalu merasakan dia itu ahli ini, ahli maksiat, ahli dosa, ahli zina, ahli. Seakan-akan ampunan Allah itu nggak ngefek. Padahal sudah digambarkan dalam Al-Quran, orang yang melakukan kejahatan di luar batas nalar manusia saja, ketika dia DP-DP ngadep maring Gusti Allah, menyadari akan kesalahannya, bertobat dari perbuatan kelirunya, Allah pasti akan ampun. Kalau memang sifat afu Allah nggak sanggup melakukan pengekliran, penghapusan akan kesalahan seorang hamba, kalau memang sifat ghafur Allah nggak sanggup untuk memaafkan kekeliruan itu, kalau memang sifat ghafar Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa mendelet semua kesalahan dan kekeliruan yang dikerjakan oleh seorang hamba tersebut, ingat Allah masih punya sifat Rahman dan Rahim. Yang mana kasih sayangnya itu akan jauh melampaui dari semua kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para hambanya. Kasih sayang Allah itu jauh lebih besar. Lihat bagaimana Al-Quran itu mengajarkan kepada kita ketika orang melakukan kebaikan, Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Tapi ketika Allah membicarakan tentang kesalahan, keburukan, kemaksiatan, dosa yang dikerjakan hambanya, Allah cuma mengatakan punya potensi mengadab. Punya potensi, Bu. Bukan sesuatu yang pasti. Nek kowe apik mesti tak wales apik. Tapi nek kowe jahat bisa jadi tak ganjar. Tak laknat. Artinya apa? Artinya Allah akan selalu memberikan kesempatan seorang hamba tersebut untuk bertobat. Ketika tobatnya diterima, selesai, Bu. Nggak akan ada hitung-hitungannya. Orang kaya menungsa, Bu. Nek menungsa, ya sudah saya maafkan. Tapi untuk melupakan, no.
Nggak bisa, Bu. Seorang istri, seorang suami, misalkan, mengkhianati pasangannya, sudah dibela-belain, ya, apa, nyambut gawe, macam-macam lah. Tapi ternyata dikhianati. Dunianya dikeruk, kesetiaannya dinodai dengan perselingkuhan, yang pada akhirnya uslah bubar, cerai. Ternyata pasangannya itu menyadari bahwa tidak ada yang lebih baik dari mantannya. Akhirnya dia itu mau kembali lagi. Kata sang mantan, semua kesalahanmu sudah aku maafkan. Tapi untuk kembali, sorry. Nggak akan ada lagi kesempatan kedua untukmu. Terlalu sakit hatiku. Bolehkah itu? Boleh, Bu, wajar. Menungsa itu Tuhan. Nah, Allah boten. Sadar, tobat, diterima, selesai. Bagaimana seseorang melakukan kemusyrikan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dari kecil terlahir dari non-muslim, melakukan kemusyrikan sampai 70 tahun lamanya, terus syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, 70 tahun lamanya kemusyrikan akan dihapus. Nol, Bu. Yang dihisab dari 70 tahun sampai wafatnya. Yang dari bayi sampai 70 tahun, itu bonus. Semua kejahatannya itu tidak akan pernah dimintakan pertanggungjawab di akhirat nanti. Sekali dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka semuanya clear. Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu jauh melampaui apapun dari semua keburukan, kejahatan, dan perbuatan-perbuatan buruk kita. Sing wis kadung salah jaluk sepuro. Sing durung nglakoni ngati-ati. Ning wayahe keblosok tobat. Ngono lho maksudnya. Itu kesimpulannya. Cuman jangan berlarut-larut. Ya. Sing wis kadung tobat. Sing durung ngati-ati. Wis ngati-ati keblosok jaluk sepuro. Dan sudah lewat saja. Jangan sekali-kali menganggap ada kekuatan yang lebih besar ketimbang kekuatan yang Allah miliki. Kejahatanmu tidak akan pernah lebih besar ketimbang ampunan yang Allah siapkan untuk pertobatan seorang hamba itu. Al-Quran itu menggambarkan namanya israf, Bu. Israf itu perbuatan kejahatan yang terlalu berlebihan. Ya, yang bunuh, ya judi, ya zina, ya pokoknya seluruh kejahatan kumpul jadi satu. Dan itu dikerjakan, lalu dia bertobat. Afu mungkin nggak sanggup, ghafur mungkin nggak bisa, ghafar apalagi. Maka sifat Rahman yang Allah hadirkan. Artinya apa? Artinya kesempatan untuk mendapatkan ampunan Allah itu akan selalu ada bagi seorang hamba. Kecuali kemusyrikan yang dibawa mati. Itu aja.
Karena tobat itu batasnya adalah ajal. Selama dia hidup, bertobat, Allah ampuni. Ajal menjemput nyawa, membawa mati kemusyrikannya, selesai, Bu. Nggak ada maaf bagi orang yang melakukan kemusyrikan, lalu dibawa mati. Jadi selama kita itu selalu berhati-hati, jangankan kita ya, tidak ada nabi dan rasul, saya ulangi, tidak ada nabi dan rasul ketika menyampaikan wahyu, ketika menyampaikan kebenaran, itu akan ada diselipkan satu kalimat penyimpang dari iblis yang disampaikan. Kelasnya nabi, Bu, kelasnya rasul. Ada satu kejadian. Tiba-tiba nabi itu kaget. Kenapa orang-orang musyrik itu kok jadi baik? Karena ada satu kalimat yang diselipkan dari iblis yang diperdengarkan seakan-akan Rasul itu mendengar kalimat itu. Padahal Jibril alaihissalam tidak pernah menyampaikan kalimat itu. Bahwa dianggap semua keyakinan, semua agama itu punya Tuhan masing-masing. Sehingga banyak para penjembah berhala-berhala itu menganggap tumben Muhammad itu baik, ngakuni Tuhan kita, ngakuni pangeran kita. Padahal kalimat itu tidak pernah diperdengarkan sama sekali dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Sekelas Nabi dan Rasul. Akhirnya buru-buru malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu kembali. Bahwa kalimat itu tidak pernah diperdengarkan. Selesai, Bu. Nah, bedanya Nabi sama kita. Kalau kita nggak terasa, ya, dan tidak pernah merasa, kita sudah ngomong pangpung mengajari tentang kebaikan, mengajarkan tentang kemaslahatan. Walaupun mungkin dalam pengajaran kita, lisan kita mengucapkan kalimat yang menyinggung, menyakiti hati manusia, kita nggak merasa. Itu bedanya, Bu. Tidak harus merubah kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Agama itu datang merubah kemungkaran lewat kemaslahatan. Bukan dengan kemungkaran yang lain. Sekarang begini, ada temanmu misalkan, tetangga, teman, sahabat, melakukan kejahatan, keburukan misalkan. Lalu kasih sayangmu terhadap temanmu itu menggerakkan hatimu untuk menasehati. Lalu dinasehatilah temanmu itu. Bro, jangan kayak gitu. Itu tidak baik. Kamu itu gini. Kenapa harus gini? Bayangkan. Kalimat itu bisa jadi satu kalimat yang malah justru akan menimbulkan kemarahan bagi orang yang lagi dinasehati, Bu. Karena gurui sifatnya. Kamu dasar teman gak berperi, macam-macam. Kelakuannya badek kayak orang-orang emperek. No. Padahal tujuannya baik supaya dia itu sadar, tapi omongannya keliru, Bu.
Sering saya perumpamakan, kita itu pengen tanaman kita, tanduran kita itu tumbuh baik. Maka hama itu harus dihapus. Ya. Bagian dari hama itu adalah rumput misalkan. Supaya tandurannya apik, diwatun, tandur apa namanya, suketnya dicabuti, saking semangatnya Bu, sak pari-parine dicabut. Orang lagi semangat, ya, semangat banget untuk melakukan kebaikan. Karena kemarin-kemarin habis salah jalan lah ya. Artinya dia itu keluar atau terentas dari dunia hitam, dari dunia kejahatan, lalu dia itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dia perhatikan adalah kebaikan, kemaslahatan, kebaikan dan kemaslahatan terus saja. Saking semangatnya melakukan kebaikan, jangan sampai gambarane watun matun suket saking semangatnya sak parine kecabut. Seorang istri bertobat dari kesalahannya, pengen jadi istri yang solehah, gemar ngaji, seneng banget hadir di pengajian, saking semangatnya Bu, acara jam 1 siang, jam 6 esok wis budal Bu. Anake durung dimei sarapan, bojone durung gawekna kopi. Tujuannya apik hadir nih pengajian, tapi dia lupa akan kewajibannya. Melakukan kebaikan, melupakan kebaikan yang lain. Keliru. Nyabut rumput sak parine. Saking semangatnya, malah orang panen Bu. Ya gimana mau panen? Hadir ke pengajian, ternyata kiai ini ceramah gongkon dadi wong wadon sing apik. Ya. Menjadi ibu adalah madrasatul ula untuk anak-anaknya. Berikan pendidikan yang baik. Ajari anak-anakmu dengan tutur kata yang baik. Misalkan dikongkon praktek malahan. Lah justru karena dia saking semangatnya berangkat malah meninggalkan sing praktek we mau. Wong harusnya dipraktekkan malah ditinggalkan. Nah. La mahalata. Satu ketetapan seseorang pasti akan nemu kemaksiatan pada matanya, pada pendengarannya, pada lisannya. Wal yadu zinaha al-batsu. Adapun zinanya tangan itu salah njupuk, salah ngambil, nyolong, nyuri, ngeklik, ya karena lagi dunia sosial media, salah klik, salah nulis, salah kasih like, salah share. Tanggamu lagi panas, dalam status kowe malah nge-share. Di-share, wong pada weruh kabeh malah. Sing dongene ada sebagian di privasi karena berteman denganmu, kau yang nge-share jadi melihat. Ya salah ngeklik warane. Tapi silakan selalu ada. Tangan itu akan selalu ada potensi untuk melakukan kesalahan. Saking jengkelek nempeleng wong sing disayang, walaupun bar gue ketun,
merasa menyesal, tapi wis kadung. Warijlu zinaha Allah khuto. Kesalahannya kaki itu salah langkah. Tujuannya maning pengajian malah ning klub malam. Misal. Akan selalu ada potensi itu. Sing ora salah langkah ya sing ora mlaku, Bu. Sekali kalian menindakkan kaki keluar dari rumah, akan selalu ada potensi keliru melangkah. Oh kalau gitu saya cukup di rumah saja supaya saya itu nggak salah langkah. Apakah sampai di situ tok batasannya? Enggak, Bu. Tidak. Wal qalbu, adapun hati, yahwa wa yatamanna, punya keinginan. Sudah berusaha supaya kita itu nggak melihat sesuatu yang salah, nggak mendengarkan sesuatu yang baik, ucapannya itu nggak kasar, nggak mengambil sesuatu yang bukan haknya, nggak melangkahkan kaki keluar dari rumah. Tapi ternyata masih tetap punya potensi keliru, salah, ning angen-angen atine, Bu. Jadi tetap al-insan makhluk khata wa nisyan. Tidak mungkin tidak. Boleh jadi terbebas dari perbuatan zina mata, zina telinga, zina lisan, zina tangan, zina kaki. Tapi zina hati. Isi hati seseorang siapa yang tahu, Bu? Kadang-kadang perilakunya apik, sopan santun, tutur katanya lembut, hatinya jeblen busuk, kita nggak tahu. Akan selalu ada potensi itu. Okay. Buktinya banyak sekali gambarannya, Bu. Berapa banyak orang-orang yang melakukan kemunafikan, tutur kata apik, lemah lembut, ngarepe tapi busuk ning burine. Ubay bin Salul seperti apa? Ya. Orang yang sholatnya itu pas di belakang Nabi, sop paling utama, tapi adalah tokoh munafik kelas kakap. Tokohnya ya wong sing sembayang yang burine Kanjeng Nabi. Artinya apa? Gambaran-gambaran yang semacam itu akan selalu ada. Apa dikira semua teman-teman kita itu yang itu baik semua sama kita? Belum tentu, Bu. Mungkin apik ning ngarepe ora kepenak tok mungkin. Belakangnya, ngomongnya ora karu-karuan, Bu. Karena zina hati itu akan selalu susah. Orang nggak akan pernah tahu, Bu. Keinginan hati seseorang itu nggak akan pernah ada yang tahu. Imam Syafi'i ketika dikasih kabar sama murid-muridnya, Syekh, tahu nggak siapa tadi orang itu? Tahu. Kenapa? Dia itu manis di depanmu, pahit di belakangmu. Depanmu itu muji, di belakang caci maki. Kata Imam Syafi'i, bagus berarti. Imam Syafi'i itu nggak marah, tapi malah bersyukur, malah guyu, seneng. Loh kok jenengan malah ketawa? Kata Imam Syafi'i, ya berarti saya punya wibawa. Orang wani ngarepe wani nemburi. Berarti kan dua wibawa. Akan seenteng itu gitu loh. Artinya apa? Sekali lagi, saya katakan, orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri, itu akan selalu membawa dirinya itu pada tempat yang layak gitu loh. Karena orang-orang yang semacam itu nggak penting ditanggepin. Wani ning mburi, ora perlu ditanggepi.
Sebab apa? Nggak ada sifat wiroknya dalam dirinya. Nyatanya orang wani ini ngarepe. Wong anggar duweni sifat warok mesti ada parep. Mana yang keliru, mana yang salah, ayo kita bicarakan. Kenapa kok ambil hukum ini? Kenapa kok mengatakan begini? Kenapa harus disepakati hukumnya seperti ini? Nek wani deparep. Nyatanya orang wani. Wani ini grundel tok. Kiai model apa? Kiai kok ngono. Orang gentle, Bu. Madep ning ngarepe. Kenapa memutuskan ini? Kenapa harus begini? Kenapa sikapnya seperti ini? Nah, itu wong sing duweni sifat warok. Wani ning buri berarti kae hebat. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol iyyaka wal khalwata bin nisa'i iyyaka wadiyasira wal khalwata ing persepen bin nisa'i kelawan wong wadon. Sepi-sepi cuma berduaan laki-laki dan perempuan. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, ma khalaqa rajulun bi imra'atin illa dakhala syaitanu bainahuma. Tidaklah seorang laki-laki dan perempuan itu berduaan kecuali setan itu akan masuk di antara laki-laki dan perempuan itu. Tidak ada tempat ya berdua antara laki-laki dan perempuan yang bukan halalnya, yang bukan muhrimnya. Perempuan itu adalah ajnabiyah, orang lain, dan bukan istrinya. Artinya bukan sesuatu yang dihalalkan, maka pasti illa dakhala syaitanu bainahuma. Kecuali setan itu akan masuk di antara laki-laki dan perempuan itu. Wala ayyazhama rajulun khinziran mutalatiqan bitin. Dan tidaklah berdesakan seorang laki-laki itu bertemu dengan babi yang kotor, penuh dengan lumpur, ya, bahkan lumpur yang hitam. Khairun, itu lebih baik. Ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, ya, ada seseorang yang lewat lalu berpapasan dengan babi, yang mana babi itu kotor, penuh dengan lumpur, harus berdesakan, nyenggol, senggolan. Itu jauh lebih baik, khairun lahu. Itu jauh lebih baik bagi orang tersebut min ayyazhama malikubuhu mankibuhu mankiba imra'atin la tahillalahu, dibandingkan harus tempelan pundak karo wong sing ora halal. Suka tempelan, ya, suka tempelan karo babi ketimbang tempelan karo wong sing ora halal. Laki-laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki. Itu jauh lebih baik
khairun lahu min ayyaskama mankibuhu. Keadaan yang demikian itu jauh lebih baik ketimbang harus berdesakan dengan orang yang belum halal. Desek-desekan, tempel-tempelan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'an yut'ana firra'si ahadikum bimikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamussa imra'atan la takhilla lahu. La ayyut ana yakti utawi yang tak dicubles ditusuk firroksi ing dalem sirai sapa ahadukum salah suwijine sira kabeh bimikhyatin kelawan dom min hadidin yang terbuat dari besi khairan itu luwih bagus lahu bagi seseorang tersebut min ayyamussa ketimbang saking tempelan demek imra'atan wong wadon sing wong wadon kowe mau la takhillu lahu bagi man tersebut. Kaya dene kecubles dom, ketusuk dom sirahe itu jauh lebih baik ketimbang harus bertempelan karo wong wadon atau wong lanang. Pokoknya sesuatu yang seseorang yang tidak halal baginya. Sudah kita imani saja. At-targhibu kofi akli sotakoti. Jenengan ada yang pegang kitab enggak, Bu? Ini tulisanku ke fi akli sotakoti. Harusnya min, jangan fi. At-targhibu min akli sotakoti, bukan fi akli sotakoti. Nah, jenengan enek kitabnya dibunderi, jangan dibusak, bunderi terus dikasih tanda, tulis di sampingnya min gitu. At-targhibu min akli sotaki. At-targhibu min akli sotaki. Utawi kiku peringatan bagi seseorang yang sedikit mas kawinnya. Saking mangan mas kawin. Ancaman dalam makan mas kawin bagi seorang laki-laki nah, yang memberikan mas kawin terhadap istrinya, terus mas kawin itu lalu dimakan, padahal mas kawin itu mutlak hak prerogatif milik perempuan itu. Ya, tidak ada hak bagi seorang laki-laki untuk ikut memakan, karena itu adalah harga yang diberikan. Tapi ayat ini, Bu, nanti saya bacakan ayatnya. Ayat ini ketika dibacakan itu nggak ngefek bagi pernikahannya wong Jawa, Bu. Ya, nggak ngefek bagi wong Jawa.
waktu jenengan nikah itu mas kawinnya pira tuh? Paling seperangkat alat sholat, duit ala kadare paling ya 50 atau 100. Terus simpan dibahas apa nih gitu loh. Nggak bisa Bu. Ayat ini itu kenapa? Karena orang-orang Arab itu kalau main mas kawin itu minimal ya 100 juta. Jadi apa? Asik kalau dibahas itu ada yang perlu dibahas gitu loh. Ya. Seseorang nikah misalkan. Seseorang nikah yang wajib dibayar mas kawin itu setengah Bu. Misalkan begini. Nikah mas kawin 100 juta misalkan. Maka yang wajib dibayar itu 50 juta Bu. Yang wajib dibayar itu 50 juta. Jenengan paham? Sing wajib dikasihkan itu 50 juta. Bruk ning ngarepe penghulu gampangane lah. 50 juta. Sing 50 juta setelah duhul. Ya. Setelah duhul itu malam pertama, hubungan pertama. Baru gue 50 juta lagi, Bu. Kenapa? Karena andaikan seseorang menikah, mas kawin 100 juta, terus belum malam pertama, cerai, maka yang wajib dikeluarkan itu adalah setengah dari mas kawinnya. Karena belum duhul. Tapi nek wis duhul, walaupun hari kedua cerai, tetap 100 juta. Artinya apa? Artinya asik untuk dibahas. 1 juta loh Bu, akeh. Dan jenengan seperangkat alat sholat tinggal lunga apa wis. Ora usah dibahas kan. Jadi ora nek ngomong Jawa ya ora asik ayat ini dibahas gitu loh. Ada yang mas kawinnya itu Ferrari, ada yang mas kawinnya itu apa mobil sport, ada yang mas kawinnya semacam-macam lah ya. Dan itu asik untuk dibahas karena kalau ini cerai, apakah wajib dikeluarkan atau dikembalikan? Itu asik dibahas. Lah saya ini seperangkat alat sholat. Ya orang asik banget lah dibahas. Ruku dikembalikan. Apa ruku? Nggak usah apa ruku nih kayak. Bukannya itu dikembalikan misalkan. Buat apa? Karena separuh itu harus dikembalikan. Kalau full gitu loh ya. Kalau misalkan, sekali lagi, misalkan nikah, sudah gelodak 100 juta, belum duhul, cerai, maka mas kawin dikembalikan separuh. Oke? Nikah, mas kawin 100 juta, baru 50 juta, setelah duhul wajib ngasih 50 juta lagi. Itu wajibnya. Walaupun cara prakteknya itu kadang-kadang itu selalu di depan, sus kabeh. Ya. Qabil tu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bi mahril madkur halan wis tadi. Artinya gelotak ning ngarep wis dibayar kabeh. Lagian kan dibahas sing dibahas apa nih? Paling duit ya gede-gedenya 1 juta. Ya. Duit 1 juta saiki oleh apa, Bu? Urip zaman saiki. Kan gitu. Artinya nggak asik dibahas gitu loh. Mau dikasih 500 kek, mau enggak kek. Kan seperti itu. Makanya at-targhibu itu adalah ancaman dari siapa? Untuk siapa? Min aklis sodaki, bagi orang yang makan mas kawin. 100 juta
Melu mangan, menikmati. Padahal itu hak seorang istri. Nah, nanti turunannya, oh kalau istrinya itu mengizinkan, memperbolehkan, itu sudah beda urusan, Bu. Ya, sudah beda urusan. Artinya ada turunan hukumnya nanti. Itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang dimaksud itu nanti ada cara yang batil, cara yang kotor, cara yang tidak baik. Bagaimana kelanjutannya? Insya Allah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'il karim dukhina wa ala Muhammad sallim wa tabarakatan wa sahabat rasulillah alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa kafi masidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutaghfiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal maut innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yasma' wa amalin la yarfa'. Allahumma ij'alna awladana wa dhurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'al wa iyyakum min ahli sirri wa dhair. Allahumma razuq mutaba'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ala. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wa ahsurna yawmal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilna al-jannata ma'al anbiya alaihimus salam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.